Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tony Julianto Tagalung dan di sini saya akan menceritakan plot movie tentang Mulan 2020. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu Mulan. Mulan adalah film yang dirilis oleh Disney pada tahun 2020. Dan Mulan itu merupakan live action adaptasi dari film dengan yang judul sama, yaitu Mulan 1998. Mulan itu adalah wanita dengan pedang, wanita yang ikut berperang. Baiklah, mari kita mulai. Di sebuah kekaisaran ada seorang gadis yang sangat ahli dalam pedang, sangat yang aktif dan juga sangat suka berpetualang. Tapi gadis itu sih ya mengecewakan orang tuanya, karena seorang wanita seharusnya tidak seperti itu bagi mereka. Mulan yang memiliki chi kuat seringkali membuat onar di tempat ia tinggal, sehingga banyak orang pun yang merasa sangat resah. Tibalah waktunya Mulan untuk melakukan perjodohan. Mulan ditemukan dengan matchmaker. Lalu dilakukan tes kepada Mulan untuk menjadi istri yang baik. Mulan pun gagal, dan juga matchmaker tersebut mengatakan bahwa Mulan merupakan aib di depan keluarganya. Tiba-tiba datanglah tentara kekaisaran dengan memberikan pengumuman bahwa setiap keluarga harus menyumbangkan satu laki-laki untuk ikut dalam berperang. Mulan yang sadar akan ayahnya tidak akan kembali lagi ia pun pergi diam-diam di malam hari, membawa pedang ayahnya dan pergi ke tempat training camp para tentara lainnya. Dan Mulan pun berpura-pura untuk menjadi laki-laki. Mulan dilatih oleh Komandan Tong dan juga bersama dengan para rekrutan lainnya yang belum berpengalaman. Kan seorang penjahat yang ingin menguasai kekaisaran Tiongkok, terus melakukan pergerakan dan juga penyerangan, sehingga memaksakan Tong harus pergi dan juga melakukan penyerangan terhadap Kan. Setiba di medan pertempuran, Mulan berusaha mengejar beberapa prajurit, tetapi ia dihadapi dengan Xianyang yang merupakan penyihir yang berada di bawah naungan Kan. Ia berusaha untuk membunuh Mulan, tetapi ia gagal. Mulan lalu berhenti melakukan penyamaran bahwa ia adalah laki-laki. Ia menunjukkan bahwa dirinya adalah perempuan. Ia pun kembali ke medan perang dan juga ia menembakkan beberapa panah ke gunung bersalju sehingga menyebabkan salju menjadi longsor dan juga mengubur para Rouran, yaitu para prajurit Kan. Mulan akhirnya menunjukkan diri bahwa ia adalah perempuan, tetapi Komandan Tung tidak menerimanya, dan juga ia mengatakan jika ia melihat Mulan lagi, ia akan dieksekusi mati. Ia pun berjalan kembali untuk pulang ke rumahnya.
tetapi dia dihadapi dengan Xianyang, dan juga ia mengajaknya untuk bergabung dengannya karena ia tahu bahwa dia tidak akan diterima lagi oleh masyarakat. Dan Xianyang mengungkapkan bahwa penyerangan pos di depan hanyalah pengalihan. Mengetahui hal tersebut, Mulan pun pergi ke tempat Komandan Tung dan meresikokan hidupnya. Mulan pun memberitahukan Komandan Tung atas apa yang terjadi, dan setelah itu Mulan dan beberapa tentara lainnya pergi menuju istana kerajaan. Sesampainya di sana, semuanya terlihat kosong, dan setelah mereka memasuki daerah gerbang, mereka pun rupanya terjebak dalam perangkap yang telah disiapkan oleh Xianyang. Mulan pun berhasil memasuki ke singgasana, tetapi di singgasana Mulan hanya bertemu dengan Xianyang. Mulan membujuk Xianyang untuk mengikuti ke jalan yang benar, tetapi Xianyang menolak dan berkata bahwa dia sudah tidak bisa lagi. Xianyang pun berubah menjadi burung dan pergi keluar. Mulan mengikuti Xianyang. Xianyang pun sampai di tempat di mana Khan telah menangkap sang kaisar dan memberitakan bahwa terjadi penyerangan yang dipimpin oleh seorang gadis. Khan pun melihat Mulan sedang berjalan ke arah ke tempatnya. Khan bertanya. Khan langsung mengambil panah dan menembakkannya ke arah Mulan. Tetapi Xianyang berubah menjadi burung, lalu mengorbankan dirinya untuk mengenai panah tersebut. Mulan pun menangkap Xianyang dan Xianyang pun meninggal. Mulan bergegas ke tempat Khan dan terjadi pertarungan antara Khan dan juga Mulan. Khan pun kalah dan juga Mulan melepaskan kaisar. Setelah itu Mulan pun ditawarkan oleh kaisar untuk menjadi prajurit dan personal guardnya kaisar, tetapi Mulan menolak, dan juga Mulan berkata bahwa dia telah membawa aib kepada keluarganya. Setelah itu Mulan pun pulang ke desanya, dan adiknya serta ibunya pun menyambutnya dan memeluknya. Ayahnya pun juga memeluknya. Lalu Komandan Tung datang membawakan hadiah dari kaisar, yaitu sebuah pedang. Dan Komandan Tung pun berkata bahwa sang kaisar masih menunggu atas jawaban Mulan untuk menjadikannya prajurit di kerajaan. Begitulah plot cerita Mulan. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Bye.